Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahmatul Iman, kelas Tadris Bahasa Indonesia 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil bahan ajar teks editorial kelas 12. Judul bahan ajar yang saya kembangkan yaitu adalah terampil dalam mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Keunggulannya, materi yang disampaikan nanti akan lebih jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Mengajarkan akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Siswa akan lebih fokus dan berkonsentrasi pada pelajaran yang disampaikan. Pembelajaran lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi pada siswa. Berikutnya adalah pengertian dari teks editorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teks editorial adalah gagasan, ide atau pendirian seseorang yang dituliskan melewati kaidah kebahasaan teks opini, sehingga setiap wawasan yang dikemukakan dalam tulisan akan tersampaikan dan berdampak bagi pembacanya. Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial atau opini, yaitu pernyataan, pendapat, atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua adalah argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang. Pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Ciri-ciri teks editorial antara lain bersifat aktual dan faktual. Tulisan mengangkat topik yang hangat, sedang, berlangsung, atau banyak dibicarakan masyarakat secara luas. Yang berikutnya, sistematis dan logis, berisi argumentasi karena pada dasarnya teks editorial adalah pendapat. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas agar menarik dibaca. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengarkan, atau diketahui oleh banyak pihak. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Berikutnya adalah opini. Opini merupakan tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Di sini saya mendapat teks editorial KD 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi. Indikatornya mengidentifikasi isi teks editorial, mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial, mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial, dan menyimpulkan informasi dalam teks editorial. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu adalah pertama mengamati. Guru memberikan penjelasan tentang pengertian teks editorial beserta struktur dan unsur kebahasaannya. Berikutnya peserta didik mengamati tentang contoh teks editorial dengan judul penyaluran bahan bakar minyak yang dibagikan oleh guru yang berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasaan serta mengidentifikasi informasi. Yang berikutnya adalah kegiatan menanya.
di mana nanti peserta didik bertanya tentang struktur dan aspek kebahasaan. Teks editorial itu apa saja? Siswa bertanya apa saja manfaat mempelajari teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berikutnya, siswa bertanya bagaimana cara mendapat atau mengidentifikasi informasi dari teks editorial. Setelah kegiatan menanya, nanti ada kegiatan mengumpulkan informasi, di mana nanti peserta didik mengakses informasi aktual sebagai bahan untuk mengidentifikasi teks editorial. Siswa mengidentifikasi teks editorial yang akan dipilih atau ditulis. Setelah kegiatan mengumpulkan informasi, ada mengasosiasi, di mana peserta didik secara berkelompok merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi teks editorial dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Jadi setelah kegiatan mengumpulkan informasi tadi, adik-adik membuat berkelompok, dibuat kelompok, setelah itu mengidentifikasi teks editorial secara kelompok. Setelah kegiatan mengasosiasi adalah kegiatan mengkomunikasikan. Itu nanti peserta didik secara berkelompok menyampaikan hasil diskusi dari kelompok yang dikelompokkan tadi secara komunikatif. Jadi tanya jawab secara berkelompok seperti itu. Berikutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Ini nanti ada dua penilaian, yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan. Nilai pertama yaitu pengetahuan. Nilai pengetahuan itu nanti terdiri dari tes tertulis dan uraian, yaitu pilihan ganda dan esai. Yang berikutnya adalah tes lisan atau diskusi. Penilaian aspeknya seperti berikut. Ada aspek yang dinilai dan skala penilaiannya. Selain penilaian secara tes uraian dan tes lisan, itu nanti ada penugasan. Nah, ini ada tugas di rumah. Penugasan di rumah ini nanti yang pertama, peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik, yang buku pada modul itu. Terus berikutnya peserta didik meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas di rumah dengan baik. Hal ini untuk mengurangi agar siswa tidak mengerjakan di sekolah. Yang berikutnya adalah peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapat penilaian. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Ini nanti juga ada dua aspek nilai, yaitu pertama penilaian unjuk kerja. Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian sebagai berikut. Ini yang dinilai, aspek nilai. Yang pertama adalah kesesuaian respon dengan pertanyaan. Yang kedua ada keserasian pemilihan kata. Yang ketiga ada kesesuaian penggunaan tata bahasa. Dan yang keempat adalah pelafalannya. Yang berikutnya adalah instrumen penilaian dari diskusi kelompok. Yang pertama adalah penguasaan materi diskusi, yang kedua adalah kemampuan menjawab pertanyaan, yang ketiga adalah kemampuan mengolah kata, dan yang keempat adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi setelah diskusiku nanti juga ada penilaiannya. Itu tadi presentasi dari saya. Jikalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon bimbingannya, tambahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.